Perencanaan tidak selamanya menghasilkan produk dari hasil yang direncanakan. Seperti halnya dalam perencanaan tali baja. Jadi perencanaan tali baja di sini tujuannya adalah untuk menghitung tali baja yang kuat untuk mengangkat sebuah beban. Yang nantinya jika Anda menginginkan membeli di sebuah toko, nah ini dari perencanaan ini yang Anda gunakan sebagai acuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan tali baja. Pada pertemuan yang dahulu kita sudah membahas mengenai apa itu tali baja dan juga tali-tali yang lain, misalkan tali rame, tali rantai yang banyak digunakan di mesin alat pengangkat dan pengangkut. Namun pada kali ini kita akan fokus pada tali baja, karena tali baja itu yang sering digunakan dibanding dengan tali-tali yang lain. Dalam pemilihan tali baja yang perlu kita perhitungkan yaitu kerusakan pada tali. Kita lihat pada kerusakan pada tali. Jadi kerusakan pada tali baja itu dipengaruhi oleh dua faktor, karena beban lebih atau fatigue. Kalau beban lebih jelas, jadi kalau bebannya kelebihan pasti tali baja akan patah, putus. Nah, kalau fatigue itu tidak dipengaruhi oleh beban yang berlebihan, bahkan beban yang ringan pun jauh ringan dari apa yang sudah direncanakan itu bisa menyebabkan kerusakan, karena fatigue itu kelelahan. Jadi setiap material yang mengalami pembebanan berulang-ulang dia akan mengalami fatigue. Jadi apalagi tali baja ketika mengalami pembebanan, dia akan melewati sebuah gram atau puli, melengkung. Dia akan melengkung terus lurus, melengkung lurus dan seterusnya. Dia akan mengalami, boleh dikatakan sebagai mengalami tekuk, diluruskan, tekuk, lurus, dan seterusnya. Nah, ini akan menyebabkan fatigue, mengalami kerusakan. Nah, ini berkaitan dengan umur tali. Nah, kaitan dengan umur tali, ini ada persamaan namanya G-min per D. G-min itu diameter minimum puli atau gram yang untuk menopang tali, dan G itu adalah diameter tali. Sehingga di sini ada umur tali itu ada kaitannya antara D-min dan D. Di diameter pulinya dengan diameter tali itu berkaitan dengan umur tali. Bagaimana untuk perhitungannya? Umur talinya nanti bisa dipakai berapa kali, berapa kali pengulangan, berapa kali pemakaian, kita nanti akan bahas di belakang. Kita perlu sekali mengetahui beban yang terjadi pada sebuah tali, bebannya. Nah, beban itu tadi sudah saya sampaikan ketika mengalami atau melewati sebuah gram puli, tali itu akan mengalami kelengkungan, sehingga di bagian sisi luar itu akan mengalami tarik, itu kalau melengkung. Tapi kalau lurus dia akan nol, bebas lah. Tapi kalau melengkungnya yang berbalik, dia akan mengalami tekuk. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa tali itu mengalami tekuk, lurus, tekuk balik, lurus, tekuk balik, dan seterusnya. Seolah-olah tali itu ketika beroperasi pada sebuah puli, dia akan mengalami tekuk, lurus, tekuk atas,
lurus, tekuk bawah lurus. Nah, seolah-olah pernah Anda melakukan memotong kawat, kalau tidak menggunakan tang dengan cara dipetak tekuk seperti itu, kan dia akan putus. Ya sama seperti ini tali baja, dia akan seolah-olah mengalami tekuk gitu ya, dia akan mengalami putus, sehingga usia dari tali itu dipengaruhi oleh sering atau banyaknya tekuan. Itu namanya number of bend, NB, number of bend, jumlah kelengkungan. Jumlah kelengkungan itu yang mempengaruhi usia tali. Nah, dilihat dari konstruksinya, tali baja itu memiliki konstruksi seperti itu ya banyak ya, konstruksinya banyak sekali ya. Yang jelas di situ ada diameter tali ya, D kecil ya, ada diameter kawat pada tali, delta, D-min per delta. Deltanya adalah diameter kawat pada tali. D besar, D-min itu diameter minimum puli atau drum. Nah, jadi pada tali baja itu ada di tengahnya itu core, straight itu tali kawat ya, serat yang dipilin itu untuk straight. Rope itu ya tadi serat dihubungkan, tengahnya ada cor yaitu tali. Nah, untuk cara menentukan jumlah kelengkungan, ini yang perlu Anda cermati betul ya. Bagaimana untuk menghitung NB atau number of bend. Ini ada konstruksi 3 puli, sama 3. Tapi yang satu itu NB-nya berbeda dengan yang lain. Ini kita lihat ya. Jadi yang pertama itu ini kelengkungan. Ini kelengkungan 1. Perhatikan, ini ada kelengkungan 2, kelengkungan 3, ya, kelengkungan 4, kelengkungan 5. Jadi ada NB-nya adalah 5. Coba bandingkan dengan yang sebelah. 1 ya. Ya, ada kelengkungannya 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang satu 6, yang satunya 5. Nah, kenapa bisa berbeda? Ya, karena kalau yang sebelah kanan itu yang 6 ya, itu karena dari 3 menuju 5, nah, itu kan dia mutarnya searah jarum jam, terus lurus, terus berlawanan arah jarum jam. Ya, itu ada 3 gaya, 3 kelengkungan. Yang pertama melengkung searah jarum jam, terus untuk meluruskan dulu, terus berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi ada 3 lebih banyak. Jadi intinya kalau tali itu semakin bulat-bulat, nah itu NB-nya semakin besar. Dan kalau NB-nya semakin besar, otomatis nanti usianya akan cepat aus. Nah, ini ada jumlah kelengkungan dari beberapa sistem puli. Nah, ini ada kaitannya antara D-min per D tadi dengan jumlah kelengkungan. Nah, ini untuk jumlah kelengkungan 1 ya, D-min per D-nya itu 16. Ini Anda bisa menggunakan tabel ini nanti. Jadi kalau D-min per D-nya itu 20, maka jumlah kelengkungannya ada 20. Artinya kalau jumlah kelengkungannya 2, maka D-min per D-nya itu nilainya 20. Dan seterusnya. Semakin banyak kelengkungan, maka D-min per D itu juga semakin tinggi. Ya, D-min per D juga semakin tinggi.
Nah, ini yang Anda gunakan sebagai acuan untuk menghitung ukuran tali. D itu kan ukuran serat dalam tali. D min itu diameter tali diameter drum yang bisa digunakan. Nah, ini untuk desain atau pemeriksaan pada tali ya. Diameter tali D itu sama dengan 1,5 delta kali akar I. I-nya itu adalah jumlah kawat dalam tali. Dalam misalkan satu kawat itu menggunakan jumlah talinya berapa? Itu biasa ratusan, kan? 300 atau berapa jumlah serabutnya. I-nya itu jumlah serabut dalam tali. Sedangkan delta itu diameter satu kawat. I-nya itu serabut, delta diameter kawatnya. Hubungan antara D min per D itu sama dengan D min dibagi 1,5 delta ya, akar I. Nah, ini persamaan yang bisa Anda gunakan untuk pemeriksaan pada tali. Nah, untuk tegangan pada tali. Ya, tegangan terjadi pada bagian yang melengkung ya, karena tarikan dan lenturan. Ketika ditarik, ketika melewati puli atau drum, bagian luarnya akan tarik, dalamnya akan tekan, mengalami tekan. Nah, ini Anda bisa menggunakan persamaan ini, kekuatan putus pada tali, ini delta B, kekuatan putus pada tali, faktor keamanan tali, ya, tarikan pada tali, penampang berguna tali, itu luas penampang, modulus elastisitas yang dikoreksi itu 3/8 kali E. E adalah modulus elastisitas. Kalau 3/8-nya, kalau untuk baja itu ya 800.000 kg per cm kubik. Ini tegangan, pengecekan tegangan pada tali. Luas penampang tali ini biasanya akan menggunakan A yang luas. Kalau ini menggunakan F. F itu luas penampang pada tali. Ini Anda bisa menggunakan persamaan ini. Jenis tali. Untuk jenis tali, ini ada yang 1x7, 1x19, 7x7. Ya, tergantung dari susunan konstruksi tali yang digunakan. Jumlah tali ada yang 114 buah kawat serat ya tadi, ada yang 222, ada yang 342 dan banyak lagi. Ini contohnya. Jadi misalkan untuk jumlah kawat yang 114, maka luas penampangnya F14 sama dengan S dibagi persamaan ini. 50 itu dari mana? 50.000. 50.000 itu dari ini tadi. Persamaan ini. Ya, E aksen dibagi 1,5 kali akar I. Akar I-nya itu jumlah kawat. Nah, ini jumlah kawat. 114. Kalau ditotal menjadi 50.000. Untuk yang kawat 222 ketemunya 36.000 dan seterusnya. Lalu kekuatan putus pada tali, kekuatan putus P sama dengan S ya, tegangan dikali T B ya, begini. Ini untuk mencari kekuatan putus. Pengecekan pada tali, pengecekannya ini hanya bisa dilakukan satu kali pengecekan S sama dengan P per K. Itu tarikan maksimum yang diinginkan juga sama dengan kekuatan putus dibagi dengan faktor keamanan. Ini pengecekan tali. Nah, faktor keamanan Anda bisa menggunakan tabel berikut ini. Ada faktor keamanan dari beberapa jenis tali baja. Tarikan kerja maksimum tali. Tarikan maksimumnya Anda
bisa menggunakan persamaan ini. Jadi dalam perencanaan tali baja ini banyak rumus-rumus ya, yang empiris. Jadi rumus-rumus itu berdasarkan dari hasil percobaan atau pengujian. Seperti ini kan juga hasil percobaan. Nah, untuk kekuatan kerja maksimum tali itu sama dengan I, itu beban muatan dibagi dengan jumlah muatan puli yang menyangga muatan. Itu dibagi dengan ya muatan itu ya dikali dengan efisiensi puli. Ini bisa lihat di tabel 8. Lalu efisiensi yang disebabkan kerugian tali akibat kekuatan kekakuan. Ini besarnya 0,98. Nah, ini juga dari tabel. Nah, jadi kalau tabel itu kan dari hasil percobaan, sifatnya rumus empiris. Ini efisiensi puli, kita bisa gunakan ini efisiensinya. Lalu untuk drum atau diameter drum minimum puli, nah ini Anda bisa gunakan persamaan ini. Diameter drumnya itu harus lebih besar dari E1 kali E2 kali D. E1 itu faktor yang tergantung dari kondisi operasi, ini pakai tabel 9. E2 itu faktor yang tergantung pada konstruksi tali, pakai tabel 10. Ya, D-nya itu diameter tali. Sehingga jangan heran ya, jadi nanti dalam rumus dari pesawat alat angkut itu banyak menggunakan tabel. Ini tabel untuk 9 tadi, atau faktor K dan E1, ini faktor E2. Nah, kalau untuk usia tali baja, ini untuk usianya, ini Anda bisa menggunakan juga rumus empiris ya, A kali Z2 kali U kali beta. Jadi A itu jumlah rata-rata siklus per bulan dikali dengan jumlah bengokan atau number of band per siklus. Lalu U-nya usia tali U, sedangkan betanya itu faktor pengganti dalam ketahanan tali untuk mengangkat beban pada ketinggian kurang dari ketinggian penuh. Umur tali baja ini bisa Anda lihat, ini ada nilai B-nya untuk hari kerja per bulan. Rumus-rumus yang ada di sini untuk perencanaan tali baja itu banyak menggunakan rumus-rumus empiris, sehingga kalau rumus empiris atau hasil dari percobaan itu Anda banyak menggunakan tabel. Jadi jangan lupa nanti Anda bisa menggunakan tabel-tabel atau grafik untuk membantu menyelesaikan perencanaan tali baja ini. Oke, mungkin itu. Jika ada yang belum jelas bisa Anda tuliskan komentar di kolom yang ada di bawah. Nanti kita diskusi bersama-sama. Dan itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.